Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Namun sebelum lanjut, Bapak Ibu yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami akan berbagi informasi sekaligus tutorial bagaimana tata cara pelaporan SPT tahunan (PPh) untuk wajib pajak perorangan, baik itu bagi karyawan, baik itu bagi PNS, P3K, TNI, dan Polri, Bapak Ibu. Karena laporan SPT tahunan untuk tahun 2025 itu maksimal dari Januari, Februari, dan Maret tahun 2026. Sehingga wajib mencermati tutorial berikut ini sehingga Bapak Ibu tidak mengalami kendala maupun kesalahan dalam proses pelaporan SPT tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan tutorial yang kami buat di bulan Januari, sehingga ke depan jika ada perbedaan, ini pure karena ada update dari website Kotek itu sendiri. Sehingga secara umum apabila Bapak Ibu mencermati dengan baik video ini, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang tepat bagaimana tutorial untuk laporan SPT tahunan tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama, silakan Bapak Ibu akses website dari Kotek DJP ya Bapak Ibu. Dimana yang pertama wajib Bapak Ibu lakukan adalah login dengan menggunakan ID pengguna. Jadi ID pengguna ini Bapak Ibu menggunakan NIK atau NPWP yang 16 digit. Karena Bapak Ibu NPWP sekarang itu menggunakan NIK dari Bapak Ibu itu sendiri, sehingga otomatis NIK dan NPWP itu sama. Kemudian kata sandi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan password yang Bapak Ibu buat pada akun Kotek masing-masing. Kemudian bagian yang ketiga silakan pilih bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris Bapak Ibu. Kemudian silakan gunakan kode keamanannya dan klik login Bapak Ibu. Jadi website yang resmi itu adalah ini ya Bapak Ibu, karena perlu juga Bapak Ibu cermati banyak website yang dibuat oleh para hacker, sehingga website yang resmi yang dimiliki oleh Kotek DJP adalah website yang sudah kami tampilkan di layar ini Bapak Ibu. Jangan sampai salah memilih website. Kemudian setelah kita berhasil login, kita wajib melakukan tahap persiapan bukti potong pajak penghasilan dari Bapak Ibu atau PPh yang Bapak Ibu miliki. Caranya sangat mudah Bapak Ibu. Jadi wajib pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong pajak penghasilan pada portal wajib pajak. Di mana Bapak Ibu silakan klik portal saya Bapak Ibu ya. Kemudian pilih dokumen saya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik simbol ini ya Bapak Ibu, agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Kemudian silahkan Bapak Ibu pilih file yang akan diunduh. Jadi berupa bukti potong PPh pasal 21. Jadi untuk kode ya Bapak Ibu, ini ada bukti potong PPh pasal 21 A1 itu bagi swasta. Kemudian A2 itu bagi PNS, baik itu ASN P3K, baik itu TNI dan Polri. Sehingga itu perbedaannya. Kemudian silakan Bapak Ibu gulir ke sebelah kanan ya untuk mengunduh dokumen bukti potongnya. Sehingga kalau kita berhasil gulir ke sebelah kanan, maka akan terlihat menu aksi. Kita klik unduh Bapak Ibu. Jadi pilih unduh untuk mengunduh dokumen bukti potong yang sudah tercantum di akun dokumen Bapak Ibu. Kemudian berikutnya maka akan tampil bukti potong pajak penghasilan dari Bapak Ibu. Berikutnya baru kita masuk ke tahap pembuatan konsep SPT-nya Bapak Ibu. Bagaimana langkahnya? Langkah pertama silahkan klik surat pemberitahuan atau SPT.
Kemudian kita pilih juga surat pemberitahuan SPT-nya. Setelah itu, Bapak Ibu, kita masuk ke pembuatan konsep SPT. Jadi pada tampilan SPT atau surat pemberitahuan, jadi Bapak Ibu akan menemukan menu berikut ini. Yang pertama konsep SPT, kemudian SPT menunggu pembayaran, kemudian SPT dilaporkan, berikutnya SPT ditolak, dan SPT dibatalkan. Jadi konsep SPT ini artinya kita merancang sebelum kita mengirim SPT untuk tahun 2025. Kemudian SPT menunggu pembayaran apabila ada dari akun Bapak Ibu ini kekurangan melakukan pembayaran pajak penghasilan. Kemudian ini adalah riwayat dari SPT yang sudah dilaporkan. Perlu diperhatikan pada bagian ini Pak Ibu bahwa sudah di menu konsep SPT dan pilih konsep SPT Bapak Ibu. Karena sebelum memilih buat konsep SPT, pastikan juga belum terdapat draft SPT yang sama. Jadi biasanya apabila Bapak Ibu sudah pernah membuat konsep SPT, itu bisa dilanjutkan. Apabila Bapak Ibu belum sama sekali membuat konsep SPT, itu bisa mengklik bagian ini Bapak Ibu ya, konsep SPT. Apabila sudah, kita lanjutkan ke bagian berikutnya Bapak Ibu. Jadi kita pilih jenis SPT PPh orang pribadi Bapak Ibu. Jadi ada 3 pilihan nantinya, silakan Bapak Ibu pilih pada PPh orang pribadi, kemudian klik lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih jenis periode SPT adalah SPT tahunan Bapak Ibu. Kemudian periode dan tahun pajaknya Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Karena kita akan melaporkan pajak tahun 2025. Kemudian kita klik lanjut Bapak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih model SPT. Jadi apakah model SPT normal atau pembetulan? Kita pilih model SPT normal ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik buat konsep SPT. Apabila berhasil Bapak Ibu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu pilih lambang pensil untuk melakukan pengisian SPT-nya. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwasanya draft SPT yang telah dibuat ini akan muncul pada menu konsep SPT. Jadi terdapat informasi pada kolom yang tersedia, jadi berupa jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak, dan masa pajak. Jadi pastikan telah sesuai dengan karakteristik dari wajib pajak atau dari Bapak Ibu sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Ini induk SPT Bapak Ibu. Jadi kalau sudah berhasil masuk ke bagian SPT, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada induk SPT dan ada lampiran. Kita fokus kepada induk SPT-nya dulu Bapak Ibu. Pada bagian ini, silakan Bapak Ibu isi pada menu yang berwarna putih. Kemudian isi tanda bintang. Itu artinya wajib diisi Bapak Ibu. Kalau yang berwarna abu, itu artinya secara otomatis sudah terisi oleh sistem. Kita tidak bisa merubahnya. Dimana yang perlu kita isi adalah bagian sumber penghasilan. Jadi wajib pajak orang pribadi, jadi karyawan seperti pegawai swasta, PNS, anggota TNI, P3K, pegawai BUMN, BUMD, silakan pilih sumber penghasilan berupa pekerjaan Bapak Ibu. Kemudian pilih juga metode pembukuan berupa pencatatan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bagian identitas wajib pajak Bapak Ibu. Jadi identitas wajib pajak ini akan terisi secara otomatis oleh sistem, baik itu berupa NIK, NPWP, nama, jenis ID, nomor telepon, dan email berdasarkan profil dari wajib pajak. Kemudian status kewajiban perpajakan suami dan istri diisi jika wajib pajak menjalankan pisah harta atau memisahkan dari memilih terpisah. Untuk situasi ini bisa kita kosongkan. Jadi Bapak Ibu apabila memiliki akun wajib pajak yang berbeda dengan suami atau dengan istri, bisa kita mengabaikan ini. Tapi apabila Bapak Ibu menggunakan
status wajib pajak yang bersamaan dengan suami atau dengan istri, silahkan dipilih Bapak Ibu. Kemudian dilengkapi dengan NIK atau NPWP suami atau istri. Sekali lagi, apabila Bapak Ibu perpajakan suami dan istri menjalankan pisah harta atau memilih terpisah, itu bisa dikosongkan biar tidak bingung nanti Bapak Ibu untuk poin nomor 7. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bagian ini adalah memilih Bapak Ibu terkait dengan ikhtiar penghasilan itu. Di poin 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih iya Bapak Ibu. Kemudian bagian di sini ya, atau kami buat dengan nomor 14, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak. Kemudian bagian berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Juga kita pilih tidak. Berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Juga kita pilih tidak. Jadi bagian induk ini akan menentukan lampiran yang akan muncul pada SPT Bapak Ibu. Ini merupakan hal penting sehingga bagaimana Bapak Ibu wajib memperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul. Apabila sudah dipilih, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian perhitungannya. Jadi untuk penghasilan itu setahun akan terisi otomatis oleh sistem. Jadi ini akan muncul secara otomatis by sistem ya Bapak Ibu, kita tidak bisa merubahnya. Kemudian bagian 18, apakah terdapat pengurangan penghasilan seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 atau tidak? Kita pilih tidak ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga nomor 19, penghasilan itu setelah pengurangan penghasilan itu akan terisi oleh sistem secara otomatis. Berikutnya nih yang perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan penghasilan tidak kena pajak. Ya Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Ibu pilih TK artinya tidak kawin ya, atau kawin. Itu merupakan tanda kode yang diberikan oleh sistem. Silahkan disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Apabila sudah menikah, silahkan pilih kode K. Kemudian garis miring itu adalah jumlah anak. Jadi kalau TK ini belum menikah, kalau K itu artinya menikah, dan dipisahkan dengan garis miring itu artinya tanggungan anak. Baik itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik. Jadi sekali inilah kode untuk menikah dan anak. Silahkan diisi. Kemudian berikutnya nomor 21, penghasilan kena pajak juga akan terisi otomatis oleh sistem ya Bapak Ibu. Berikutnya ini PPh terutang akan terisi oleh sistem secara otomatis. Yang kita isi adalah bagian yang berwarna putih ya di sini Bapak Ibu. Itu apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Kita pilih tidak ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya PPh terutang setelah pengurangan PPh itu juga terisi otomatis oleh sistem. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu silahkan pilih yang berwarna putih, yang isi tanda bintang itu artinya wajib diisi oleh Bapak Ibu. Kalau yang berwarna abu-abu itu sudah secara otomatis dipilih dan diisi oleh sistem. Kita lanjutkan berikutnya. Kita masuk kepada kredit pajak ya Bapak Ibu. Ini bagian penting juga. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kita pilih ya, karena kita sudah secara otomatis dipotong oleh perusahaan atau oleh instansi tempat kita bertugas. Kemudian terkait dengan angsuran PPh kita tidak perlu isi. Kemudian nomor 20 juga sama, STP PPh pasal 25 juga kita tidak isi. Berikutnya, apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Juga kita pilih tidak ya Bapak Ibu. Kemudian bagian berikutnya 29 ini secara otomatis oleh sistem. Kemudian nomor 30 ini juga secara otomatis akan terisi oleh sistem karena sudah berwarna abu-abu ya Bapak Ibu. Kemudian 31 juga sama akan terisi oleh sistem. Kita lanjutkan berikutnya, ini terkait dengan permohonan pengembalian.
Ini kita tidak perlu mengisi apa-apa ya Pak Ibu. Jadi sesuai dengan contoh di sini kita abaikan saja, tidak perlu memilih ya atau tidak, dan tanpa perlu kita memilih dan mengisi terkait dengan nominal. Kita bisa lewati bagian ini. Berikutnya terkait dengan angsuran PPh pasal 25. Jadi kita pilih apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban bayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, kita pilih tidak ya Pak Ibu. Kemudian apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, juga kita pilih tidak. Termasuk yang berikutnya ini juga kita pilih tidak ya. Jadi dari bagian ini kita pilih tidak, tidak, dan tidak. Lanjut berikutnya Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan pernyataan transaksi lainnya. Jadi bagian ini pernyataan transaksi lainnya, yang pertama kami tuliskan dengan nomor 35, harta pada akhir tahun pajak. Ya, ini secara otomatis sudah diisi oleh sistem. Kemudian bagian di sini 35, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Kita pilih iya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Kita pilih tidak. Berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih juga tidak Bapak Ibu. Berikutnya Pak Ibu, ini sudah secara otomatis terisi oleh sistem di nomor 38 ini, termasuk 39 ini secara otomatis diisi oleh sistem. Kemudian bagian nomor 40, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak Bapak Ibu. Dan yang berikutnya ini sudah otomatis juga diisi oleh sistem. Gitu ya Bapak Ibu. Tolong dicermati dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bagian lampiran ya Bapak Ibu. Jadi lampiran tambahan ini kita pilih bagian di sini ya. Bagian 42 sampai dengan 46 kita pilih no ya Bapak Ibu, atau tidak. Jadi laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit kita pilih no. Bukti pembayaran zakat sumbangan keagamaan juga no. Bukti pembayaran atau pemotongan pungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri juga no. Surat kuasa ini juga no. Dokumen lainnya juga no. Itu ya Bapak Ibu. Di bagian lampiran tambahan kita mengisinya dengan tidak. Berikutnya harta pada akhir tahun pajak. Jadi Bapak Ibu, pada bagian ini adalah bagian lampiran. Jadi Bapak Ibu bisa klik bagian atas ya Bapak Ibu. Kami ulangi, pada bagian ini silahkan setelah semuanya terisi bagian induk ya, induk SPT, kita klik bagian lampirannya. Ini adalah menu bagian lampirannya Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengisi harta pada akhir tahun pajak. Pertama itu mulai dari kas dan setara kas. Jadi silakan Bapak Ibu pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Kemudian pilih lambang pensil untuk mengubah isian data pada harta sebelumnya. Kemudian ada juga menu dengan lambang hapus ini untuk menghapus data harta yang Pak Ibu isi. Kemudian untuk pengisian kas dan setara kas Pak Ibu, disilahkan isi dengan deskripsi ya Bapak Ibu, apakah itu berupa uang tunai, tabungan, giro, deposito, ataukah uang elektronik. Kemudian bukti kepemilikan dengan nomor account ya Bapak Ibu, atau nomor rekening. Kemudian atas nama siapa, kemudian nama bank atau institusinya. Berikutnya lokasinya bisa di Indonesia atau negara yang lain Bapak Ibu. Kemudian tahun perolehannya misalkan tahun 2024. Kemudian saldo misalkan 300 juta ya Bapak Ibu. Kemudian isi juga dengan keterangan. Jadi apakah itu harta PPS
Jadi harta PPS itu adalah program pengungkapan sukarela ataukah harta investigasi PPS. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih jika kas dan syarat kas tersebut dikaitkan dengan program pengungkapan sukarela atau PPS. Apabila sudah, silahkan klik simpan Bapak Ibu. Kita lanjutkan pengisian berikutnya berupa harta bergerak. Jadi harta bergerak adalah kendaraan Bapak Ibu, baik itu berupa sepeda motor maupun mobil ya Bapak Ibu. Silahkan diisi. Kemudian pilihlah menu tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun dan klik simpan apabila sudah diisi sesuai dengan data yang diminta. Kemudian berikutnya utang pada akhir tahun. Silakan Bapak Ibu isi dengan mengklik menu tambah dan klik menu simpan. Berikutnya terkait dengan daftar anggota keluarga. Bapak Ibu, daftar anggota keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP. Daftar anggota keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data unit pajak keluarga. Jadi dalam kasus misalkan Tuan A, PTKP-nya adalah hal ini tidak kawin atau belum menikah ya dengan garing 0 tanggungan sehingga bagian ini kosong. Apabila Bapak Ibu sudah menikah dan ada tanggungan anak, itu silakan disesuaikan. Dalam hal tersebut, perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dapat melakukan perubahan data, Bapak Ibu. Di mana menu perubahan data dapat dilakukan dengan mengklik portal saya, kemudian profil saya, lanjut ke informasi umum, edit, dan unit pajak keluarga. Itu caranya untuk melakukan perubahan data ya, Bapak Ibu. Lanjut, berikutnya penghasilan. Ini itu dalam negeri dari pekerjaan, ini akan terisi otomatis ya, Bapak Ibu, sesuai dengan data yang sudah dibuat dari sistem. Berikutnya terkait dengan daftar bukti pemotongan pungutan juga sudah terisi otomatis ya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengklik atau mengisi datanya lagi. Kemudian pada bagian pengecekan nilai pada induk ya Bapak Ibu, silahkan klik iya. Apakah rapat PP yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, kita pilih iya Bapak Ibu. Kalau sisanya ini sudah diisi otomatis oleh sistem. Berikutnya, pada bagian induk SPT, Bapak Ibu, pada bagian atas, sebelum kita kirim SPT yang sudah kita buat atau konsep SPT yang sudah kita buat, silahkan Bapak Ibu klik posting SPT. Kemudian scroll ke bagian bawah, Bapak Ibu, terkait dengan pengisian induk pernyataan. Silakan centang pernyataan kebenaran pengisian data. Kemudian klik simpan konsep Bapak Ibu. Jadi wajib klik simpan konsep sebelum bayar dan lapor, sehingga tidak hilang data yang sudah Bapak Ibu isi. Jika sudah klik simpan konsep, baru ke klik bayar dan lapor. Kemudian ke tahap tanda tangan dokumen Bapak Ibu. Silakan isi dengan pilihan kode otorisasi DJP. Kemudian silakan isi dengan pasprase yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya dan kata sandi penandatanganan dari Bapak Ibu. Baru konfirmasi tanda tangan dan klik simpan. Maka SPT yang sudah Bapak Ibu buat berubah menjadi SPT dilaporkan dengan tampilan seperti ini. Jadi bisa Bapak Ibu lihat terkait dengan SPT yang sudah laporkan. Bisa juga kita meminta pengiriman via email terkait dengan bukti penerimaan elektronik dan bisa kita unduh terkait dengan halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Apabila sudah dikirim permintaan pengiriman via email terkait dengan BVE-nya, contoh tampilan bukti penerimaan elektronik atas penyampaian SPT tahunan adalah seperti ini Pak Ibu.
Demikian Bapak Ibu tutorial pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi baik sebagai karyawan, PNS, ASN, P3K, TNI dan Polri tahun 2025. Tetap dukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, share sehingga banyak yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat.